Hai guys, bertemu lagi dengan aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita menarik yaitu pemenang penghargaan Ballon d'Or dikabarkan bocor. Dan juga ada MU yang batal mengejar Antonio Conte. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikutnya. Berita pertama, internet dihebohkan dengan bocornya pemenang penghargaan Ballon d'Or. Nah, kita pindah ke sepak bola Inggris, ada kabar MU yang batal merekrut Antonio Conte. Jagat dunia maya dihebohkan dengan foto viral yang memperlihatkan pemenang nominasi Ballon d'Or. Dalam foto tersebut terdapat kertas yang memperlihatkan klasemen akhir. Dalam klasemen akhirnya, Robert Lewandowski berhasil menduduki puncak klasemen dengan mengkoleksi 627 poin. Sementara di tempat kedua ada Lionel Messi yang mengumpulkan 588 poin. Masih belum diketahui secara pasti asal-muasal bocoran tersebut. Seandainya bocoran itu benar, maka ini akan menjadi Ballon d'Or pertama bagi Lewandowski. Nama Antonio Conte beberapa hari ini kerap menghiasi pemberitaan. Pasalnya, mantan pelatih Inter Milan ini disebut menjadi kandidat kuat pengganti Ole Gunnar Solskjaer. Tetapi sayang, rumor kepindahan Conte ke MU dikabarkan cuma isapan jempol belaka. Kabarnya manajemen Setan Merah enggan untuk mendatangkan pelatih asal Italia tersebut. Alasannya karena Conte meminta gaji yang cukup fantastis. Bersumber dari Daily Star, Conte meminta 18 juta pound sterling per musim. Giorgio Chiellini meminta Matthijs de Ligt untuk bertahan. Sebelumnya nama de Ligt kerap disebut akan merapat ke klub raksasa Premier League Chelsea. Dalam wawancaranya bersama Tribal Football, Chiellini berbicara dengan agen de Ligt yakni Mino Raiola. Saat itu Chiellini meminta Raiola untuk membuat de Ligt bertahan. Walaupun masih berusia 22 tahun, de Ligt berhasil membuat Chiellini kagum dengan gaya permainannya. Selain itu, Chiellini pernah bilang kalau de Ligt punya otot kaki yang besar. Sepak bola Indonesia memang gak jauh dari yang namanya rusuh. Kali ini terjadi pada laga Elite Pro Academy yang mempertemukan Bayangkara FC U18 dan Persebaya Surabaya U18. Dalam sejumlah video yang beredar terlihat beberapa pemain Bayangkara yang kecewa dengan kepemimpinan sang wasit. Laga yang berjalan keras ini berakhir dengan kemenangan Persebaya. PSSI sendiri mengaku belum mengetahui secara pasti penyebab dari kerusuhan tersebut. PSSI masih menunggu laporan dan akan memutuskannya beberapa hari ke depan. Next, Newcastle United berniat untuk mendatangkan Eden Hazard. Nah, ngomong-ngomong soal transfer, ada juga pemain Manchester City yang ternyata pernah berniat untuk mendatangkan Romelu Lukaku. Newcastle United dikabarkan berniat untuk memboyong winger Real Madrid yakni Eden Hazard. Kabarnya skuad The Magpies bakal memboyong Hazard pada bursa transfer musim dingin mendatang. Sejak bergabung ke Real Madrid, Hazard belum menampilkan performa yang apik. Padahal sebelumnya winger asal Belgia ini selalu menjadi andalan di lini penyerangan Chelsea. Selain Newcastle United, kabarnya Hazard berpeluang untuk kembali ke Stamford Bridge. Al Real sendiri merasa nggak keberatan untuk melepas winger asal Belgia tersebut. Pada tahun 2020 kemarin, Manchester City sempat berminat untuk memboyong Romelu Lukaku. Hal ini disampaikan oleh agen Lukaku Federico Pastorello. Menurut penuturan Pastorello, Pep Guardiola sempat tertarik dengan Lukaku. Pep mengatakan kalau Lukaku bisa menjadi tombak yang ganas di sektor penyerangan The Citizens. Akan tetapi keinginan Pep untuk memboyong Lukaku gagal terwujud. Alasannya saat itu pandemi COVID-19 yang masih menggila. Berita selanjutnya, Miralem Pjanic membantah kalau instastory-nya yang viral ditujukan untuk menyindir Ronald Koeman. Sementara ada juga Mikel Arteta yang dikaitkan ke Barcelona mengaku masih bahagia di Arsenal. Kabar pemecatan Ronald Koeman membuat Miralem Pjanic merasa bahagia. Seperti diketahui, Pjanic punya hubungan yang kurang harmonis dengan sang pelatih. Setelah Koeman dipecat, Pjanic terlihat menyampaikan unek-uneknya di story Instagram. Dalam story-nya tersebut, Pjanic mengunggah kata-kata yang seakan menyindir Koeman. Melihat postingannya viral, gelandang asal Bosnia ini pun membantah kalau dia bertujuan menyindir Koeman. Pelatih Arsenal Mikel Arteta akhir-akhir ini kerap diberitakan menjadi salah satu calon pelatih Barcelona. Akan tetapi Arteta justru menolak kesempatan besar tersebut. Pelatih asal Spanyol ini mengaku masih betah menukangi Arsenal.
Alasannya karena selama menukangi skuad The Gunners, Arteta merasa dihormati dan disegani. Arteta juga yakin kalau saat ini Barcelona punya banyak masalah yang kompleks. Arteta yakin kalau masalah itu nggak bisa dituntaskan dalam waktu singkat. Angel Di Maria mengaku penasaran dengan Liga Champions. Mantan winger Real Madrid ini bahkan sampai rela menukar seluruh trofi yang pernah ia menangkan. Hal ini Di Maria lakukan karena ingin mengakhiri rasa penasarannya. Pasalnya sejak bergabung dengan PSG pada tahun 2015, Di Maria belum pernah memenangkan trofi si kuping besar. Sebelum kontraknya habis di tahun depan, Di Maria berharap bisa memenangkan trofi si kuping besar bersama skuad Les Parisiens. Serpong City FC muncul sebagai klub sepak bola baru di persepakbolaan Indonesia. Kabarnya mereka bakal memulai debutnya di kompetisi Liga 3. Sebelumnya Serpong City FC didirikan pada tahun 2012 oleh Ricky Nelson. Akan tetapi pada bulan Oktober ini Serpong City FC resmi diakuisisi oleh 3 konglomerat Indonesia. Ketiga konglomerat tersebut yakni Nabil Hussein, Muhammad Chandra Kurniawan, dan Daniel Z. Kini Serpong City FC memasang target untuk bisa promosi ke Liga 2. Irfan Bahdim meminta kepada para pemain Indonesia untuk berkarir di Jepang. Menurut Irfan, ada beberapa pemain Indonesia yang memang layak berkarir di sana. Pemain yang dimaksud Irfan mulai dari Kadek Agung di Bali United sampai Adi Satrio di PS Sleman. Sebelumnya Irfan juga pernah berkarir di Jepang. Saat itu Irfan menerima tawaran memperkuat Fanforet Kofu pada tahun 2014. Irfan juga mengaku senang bisa mendapatkan pengalaman tersebut. Masa depan Gianluigi Donnarumma masih menjadi tanda tanya besar. Walaupun baru didatangkan di jendela transfer kemarin, Donnarumma dikabarkan bakal kembali ke Serie A. Oleh sebab itu, Giorgio Chiellini membujuk Donnarumma agar mau bergabung dengan Juventus. Apalagi kiper utama Juventus Wojciech Szczesny kerap tampil buruk. Dalam wawancaranya, Chiellini bilang kalau masa depan Donnarumma bukan tergantung padanya. Chiellini juga menyebut kalau Donnarumma mungkin baru bergabung dengan Bianconeri setelah dirinya gantung sepatu. Pelatih Juventus Massimiliano Allegri dikabarkan gak jadi menjual Weston McKennie. Sebelumnya nama McKennie disebut menjadi salah satu daftar penjualan Bianconeri. Hal ini merupakan perintah langsung dari Allegri. Pelatih asal Italia ini mengaku puas dengan performa dari McKennie. Oleh sebab itu Allegri meminta manajemen klub untuk gak menjualnya. Akan tetapi, Allegri masih berencana untuk menjual beberapa pemain yang dinilai kurang bagus dan nantinya hasil penjualan itu bakal digunakan untuk membeli pemain baru. Nah, kita masuk ke sesi baca komen. Ini dari Danukawa. Bacain komen aku bakalan botak. Wah, ini udah aku bacain. Aku tunggu ya janjinya. Nah, buat kamu yang komentarnya mau dibacain juga, bisa langsung komen di bawah. Sampai jumpa.